laki-laki kembali erupsi memuntahkan material vulkanik yang menghantam permukiman. Warga pun panik dan berlarian menyelamatkan diri sesaat setelah gunung Lewatopi laki-laki meletus disertai hujan abu vulkanik dan batu kerikil. Awal Februari 2024, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Grobogan, banjir menerjang permukiman warga, mengakibatkan 6 unit rumah ambruk terbawa arus banjir. Banjir terjadi setelah tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Gubuk, Grobogan, jebol. Petugas gabungan mengevakuasi seluruh warga yang terjebak di tengah genangan air setinggi lebih dari 70 cm dengan perahu karet. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, banjir bandang menghantam 20 kecamatan. Sejumlah warga terjebak banjir akibat luapan Sungai Cikaso. Banjir bandang kali ini merupakan yang terburuk sejak 45 tahun terakhir. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang sakit di Kelurahan Pelabuhan Ratu. Derasnya arus dan debit air yang terus meninggi membuat proses evakuasi mengalami hambatan. Di Kecamatan Pelabuhan Ratu, sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir dan 4 rumah warga hanyut. Sebuah mobil mencoba melintasi arus banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso di Kampung Jerih, Desa Datar Nangka. Namun karena derasnya arus banjir, mobil terhenti dan tak lama kemudian terguling terbawa arus banjir bandang. Sejumlah mobil warga lainnya juga terseret banjir bandang di Desa Parengseh, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan ini sebelumnya dalam keadaan terparkir, lalu tiba-tiba diterjang banjir bandang hingga mobil hanyut terbawa arus. Hujan deras sepanjang malam juga menyebabkan jembatan lalai di Kecamatan Warung Kiara roboh terbawa arus Sungai Cimandiri. Detik-detiknya roboh jembatan di Sungai Cimandiri viral di media sosial. Banjir bandang yang terjadi di Sukabumi ini merupakan yang terbesar selama 45 tahun terakhir. Banjir bandang juga memutus akses jalan akibat longsor dan pergerakan tanah. Pesawat latih PKIFP jatuh di kawasan Bumi Serpong Damai, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu 19 Mei 2024. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia, yakni pilot Pulung Darmawan, kopilot Mayor Purnawirawan Suwanda, dan teknisi Farid Ahmad. Ketiga korban meninggal akibat benturan keras baik di kepala, dada, tungkai, dan lengan. Kerasnya benturan membuat badan pesawat hancur terutama di bagian depan. Sementara kondisi badan pesawat terbelah 2. Saat kejadian, pesawat milik Indonesia Flying Club ini dalam penerbangan dari Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, menuju landasan Bandara Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR 20 Oktober 2024. Tahun 2024 juga menjadi tonggak pelaksanaan pilkada serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani. Pengucapan sumpah menandai Presiden Prabowo Subianto resmi sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan memperoleh suara 96 juta lebih suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan gedung MPR dengan mengendarai kendaraan taktis produksi PT Pindad bernomor plat Indonesia 1 menuju Istana Merdeka. Mobil maung atau MV3 Garuda Limousine merupakan kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri yang baru diluncurkan. Varian MV3 Garuda dikembangkan untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden dengan mengakomodir arahan Presiden Prabowo Subianto. 27 November 2024 menjadi tanggal penting bagi masyarakat Indonesia dalam merayakan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024. Ketetapan tersebut tertuang melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 November 2024. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah serentak 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, terkecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih. Begitu pula untuk Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang bupati dan wali kotanya ditunjuk Gubernur DKI Jakarta. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, temuan uang 50 juta rupiah yang tertinggal di kereta cepat Wus, serta bebasnya Guru Supriyadi dari dakwaan kasus penganiayaan murid juga menjadi trending di sepanjang tahun 2024. Misa Akbar Paus Fransiskus di Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 September 2024 menjadi acara puncak kunjungan pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia ini ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kehadiran Paus Fransiskus setibanya di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus tiba di Stadion Madia Gelora Bung Karno dengan menaiki maung MV3 Pop Mobile buatan PT Pindad. Pukul 16:22, Paus keluar dari Stadion Madia menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa Akbar Paus Fransiskus ini tak sekedar ritual keagamaan, melainkan juga momen pemersatu yang melampaui batas-batas agama dan budaya. Di hadapan 86.000 lebih umat Katolik dari seluruh penjuru Indonesia, Paus Fransiskus mengajak umat untuk tidak mudah menyerah. Kehadiran Paus Fransiskus yang dikenal dengan pesan-pesan perdamaian dan toleransinya memperkuat semangat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bagi umat Katolik Indonesia, Misa Akbar merupakan kesempatan langka dan berharga. Momen spiritual ini juga memberikan inspirasi dan kekuatan baru bagi para jemaat dalam menjalani kehidupan beragama. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia sejak tahun 1970. Viral, uang tunai 50 juta rupiah milik penumpang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wus, Jakarta-Bandung.
Petugas KCIC yang menemukan uang yang tertinggal di dalam kereta cepat bus tersebut mengembalikan kepada pemiliknya. Sebelumnya uang tersebut tertinggal dalam kereta saat perjalanan Jakarta-Bandung. Beruntung petugas yang menemukan langsung mengamankannya di stasiun Tegal Luar. Di saat yang sama, tim stasiun Bandung menerima laporan adanya penumpang feeder yang mengaku kehilangan barang tersebut. Barang tersebut kemudian dikirim kembali ke stasiun Halim, Jakarta untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sebanyak 1.390 kamera CCTV tersebar di area kereta cepat bus sebagai bentuk pengamanan dan pengawasan. Hari Guru 2024 menjadi hari yang paling bersejarah bagi Guru Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Betapa tidak, bertepatan Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November 2024, Guru Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Andolo. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan mengakibatkan bersalah melakukan tindak pidana. Vonis bebas ini dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Steve Rosano setelah Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap muridnya sebagaimana didakwakan. Dalam vonis tersebut, Majelis Hakim juga meminta hak-hak Guru Supriyani dapat dibolehkan, baik kedudukan, harkat, maupun martabatnya. Majelis Hakim juga meminta jaksa penuntut umum mengembalikan barang bukti milik saksi dalam proses persidangan. Sebelumnya, Guru Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid yang merupakan anak polisi Aibda Wibowo Hasim. Tidak ada saksi yang menyebut Supriyani menganiaya murid tersebut, namun Supriyani pernah menegur murid tersebut karena kurang disiplin. Wibowo kemudian melaporkan Supriyani ke Polsek Baito yang berujung pada penangkapan Supriyani dan proses persidangan.